Pakcoy adalah salah satu jenis sayuran yang sangat mudah dan cukup cepat apabila kita menanamnya. Bagaimanakah proses menanamnya sampai dengan panen? Karena itu ikuti videonya sampai dengan selesai dan jangan lupa klik subscribe-nya. Di balik meja kerja, berpeluh keringat, cucu rempah raut teri diangkat, laptop di kanan, cangkul di kiri, jadi petani kota bikin hati berseri. Tanam semangat di sela gedung tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi, selamat morning. Bertemu kembali dengan Cece Petani Kantoran. Kali ini Cece Petani Kantoran mau menanam sawi pakcoy, sayuran yang hampir kita juga semua tahu ya. Sayuran ini mudah tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi. Kita mulai ya teman-teman. Tadi aku sudah membeli benihnya seperti itu cukup murah ya harganya. Dan sekarang kita siapkan tray semai. Jadi kali ini aku menggunakan metode penyemaian dulu. Alat yang aku gunakan kali ini adalah tray semai, kemudian juga media semai, yaitu campuran antara tanah, arang sekam, dan kompos. Perbandingannya bisa menggunakan 1:1:1. Apabila kita tidak mempunyai tray semai, kita bisa menggunakan beberapa wadah juga ya. Bisa menggunakan misalnya polybag yang ukuran kecil banget khusus untuk semai, ataupun wadah-wadah plastik yang tidak kita gunakan di dapur. Pastikan campuran dari media semai ini tercampur merata dan juga tidak terlalu basah. Nanti kita akan basahi ya, karena memang yang aku pakai ini sekarang memang kering. Salah satu alasan kenapa kita harus mencoba untuk menanam sawi pokcoy ini, karena sawi yang dikenal sebagai sawi sendok ini mudah banget dibudidayakan, dan biasanya apabila kita menggunakan benih yang bagus dan juga media tanam yang bagus, kemudian perawatannya pun bagus, itu bisa dalam waktu 1 bulan itu kita bisa panen. Banyak yang tertarik untuk menanamnya baik dalam jumlah yang besar ataupun hanya untuk skala rumahan di kebun pekarangan, karena ternyata pakcoy atau disebut juga sawi sendok adalah sayuran bergizi tinggi yang memberikan banyak manfaat kesehatan seperti mendukung kesehatan jantung, meningkatkan kekuatan tulang, meningkatkan imunitas, dan juga bisa berfungsi sebagai antioksidan dan pencegah kanker. Selain itu juga bagi pencernaan untuk sawi pakcoy ini cukup bagus juga. Ada juga yang menyebutkan mempunyai fungsi untuk meningkatkan kesehatan kulit dan mata, mendukung kesehatan darah, dan mengontrol gula darah. Nah, sekarang tray semainya ini sudah hampir terisi penuh ya, jadi kita padatkan. Dan kemudian kita lakukan penyiraman agar lembab. Jangan terlalu becek juga atau terlalu banyak air untuk awal media semai ini. Pastikan campuran media semai ini dalam kondisi yang cukup gembur. Kemudian untuk tray semainya juga harus mempunyai drainase air yang cukup. Untuk fungsinya arang sekam di sini kita campurkan ke media tanam adalah untuk menjaga kelembaban sekaligus mencegah busuk akar. Setelah itu kita coba buat lubang-lubang dengan kedalaman sekitar 1 cm. Kita bisa menggunakan pensil ataupun seperti ini ya, bambu. Jadi kita lubang-lubangin seperti ini untuk menaburkan benihnya dalam posisi di lubang tadi. Sekarang kita mulai untuk menaburkan benih ke media tanam yang ada di tray semai tadi. Nah, seperti ini ya teman-teman, dan jumlahnya ini cukup banyak. Jadi seperti ini adalah bentuk dari benih sawi pakcoy. Nah, kita coba masukkan satu persatu, tapi kalau nggak yakin boleh juga masukkan 2. Selain menggunakan benih yang tadi, misalnya yang menggunakan benih bermerek, teman-teman juga bisa mencoba ya. Misalnya benih yang repacking, tapi asal pastikan bahwa untuk toko yang menjualnya ini adalah betul-betul toko yang amanah, artinya memang berasal dari benih yang sesuai mereknya walaupun repacking. Kita masukin boleh 1 atau 2 ya, karena biasanya aku suka lebihin 2. Selain karena harganya juga tidak terlalu mahal untuk benih pokcoy ini, juga untuk menghindari apabila satu benih gagal, kita bisa mendapatkan hasil semaian dari benih yang satu lagi.
Setelah selesai ya kita tutup dengan tanah sampai rata ya untuk benih yang disemai tadi. Kemudian kita siram lagi, kembali lagi, jangan terlalu ini ya teman-teman, jangan terlalu basah. Kemudian bisa kita lanjutkan ke tray semai berikutnya, karena sebetulnya untuk satu wadah tadi untuk benihnya itu sebetulnya cukup banyak ya, bisa dapat sampai 300 kadang-kala. Jadi kalau tadi satu tray semai 50, kita harus menyiapkan sampai 6 tray semai. Kembali lagi kita tutup dan pastikan kita tutup dengan merata ya, dan media untuk menutupnya ini pastikan juga sama dan gembur. Untuk menanam sawi pakcoy atau sawi sendok ini, posisi penanamannya atau tray semainya aku tempatin di tempat yang terkena sinar matahari ya, dan sekarang sudah mulai numbuh juga ya, ada yang lebih dari satu. Nanti kita akan hitung jumlah daunnya ada berapa, tapi ada juga yang memang tidak tumbuh seperti ini ya teman-teman ya. Apabila jumlah daunnya sudah mulai 3 atau 4, kita sudah mulai prepare menyiapkan ke polybag. Jadi rencananya aku akan menanam sawi pakcoy ini adalah di polybag, cukup dengan ukuran 10 x 20 saja. Sebagian yang sudah mempunyai 3 atau lebih bahkan 4 daun ini sudah mulai aku pindahkan ya teman-teman. Untuk media tanamnya di polybag ukuran 10 x 20 itu paling kecil, tapi jangan terlalu besar juga ya, karena kalau terlalu besar akan membutuhkan media tanam yang cukup banyak juga. Nah ini sudah aku pindahkan sebagian, ada yang 1 ataupun ada yang 2 nih seperti ini. Untuk pemindahan dari tray semai tadi ke polybag itu harus cukup hati-hati banget, karena apa, ini akarnya dari pokcoy ini masih lemah sekali ya. Tuh seperti ini, kita akan rapikan, kita jajarin ya supaya bagus juga gitu secara visualnya terlihat. Nah ini sebagian yang belum menjadi tanaman pakcoy siap pindah tanam, kita akan tetap tunggu. Sekarang untuk tanaman pakcoynya sudah masuk ke fase untuk perawatan, dan untuk penempatannya sebaiknya kita memilih lokasi yang terkena full sinar matahari. Yang dilakukan adalah oleh Cici Petani Kantoran adalah melakukan penyiraman ya teman-teman ya, penyiraman secara rutin. Apabila memang panas, kita lakukan penyiraman 1 hari 2 kali. Tapi kalau misalnya pada musim hujan, kita bisa mengurangi, karena jangan sampai tanahnya ini terlalu basah. Hari ke hari kita lihat perkembangannya, daunnya sudah mulai besar ya. Sekarang kita akan masuk ke fase untuk pemupukan. Tentu teman-teman bertanya, apa sih pupuknya apabila kita menanam tanaman sayuran dengan waktu yang cukup cepat ya? Ini kita targetin 1 bulan. Oh ya, tadi untuk waktu semai sampai bisa pindah tanam itu bervariasi ya, paling maksimal ada di 2 minggu, tapi ada juga yang sebelum 2 minggu itu sudah bisa kita pindah tanam. Untuk pupuk tentu teman-teman sudah melihat dari video aku sebelumnya, karena ini memang tujuannya adalah skala rumahan untuk keperluan sendiri, maka aku menggunakan pupuk organik dan bahkan tanpa pestisida sama sekali, dan seperti ini hasilnya. Untuk jenis pupuknya bisa menggunakan pupuk mecin saja, dimana aku sudah membuat videonya ya sebelumnya. Dan ini kita sudah mulai panen dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Walaupun untuk panennya ini bervariasi, jadi ada yang memang batangnya sudah cukup besar, ini jadi aku pilih-pilih ya teman-teman, mana yang sudah bisa aku panen, ada juga yang belum. Jadi walaupun kita misalnya menanam untuk skala rumahan atau keperluan di rumah tangga kita pun, karena biasanya benihnya ini cukup banyak, kita
saya saranin untuk mengatur waktu panennya. Jadi keperluan kita kan untuk sehari-hari tidak langsung banyak ya. Jadi supaya misalnya setiap minggu ada yang bisa kita panen, minggu depan ada yang kita panen. Ini pun sama, misalnya saya minggu ini memanen segini dengan melihat kesiapan dari ukuran batangnya. Bisa kita lihat ya, kalau ukuran batangnya sudah cukup besar, itu sudah cukup tua, bisa kita panen. Dari pindah tanam sampai kita bisa memulai memanennya seperti ini memang hanya sekitar 1 bulan atau 30 hari. Tapi untuk pemanenannya apabila batang masih terlalu kecil, aku biarkan lagi sampai minggu depan. Jadi sebetulnya cukup mudah banget, termasuk pupuknya apa saja dengan biaya yang rendah, kita bisa memanen untuk keperluan rumah tangga sendiri untuk tanaman pakcoy, sawi, ataupun sawi sendok. Nah teman-teman, sekian dulu untuk informasi, tips, dan apa yang aku lakukan sejak petani kantoran menanam atau budidaya sawi pakcoy atau sawi sendok skala rumahan sampai dengan panen. Mohon maaf apabila kekurangannya masih banyak ya dalam pembuatan video maupun penyampaiannya. Cece Petani Kantoran mengucapkan terima kasih yang sudah menonton video aku sampai dengan selesai. Sekiranya ada masukan yang berharga, kami menantikan. Silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani kantoran tak kenal lelah hebat. Awali pagi dengan kopi segar, sirami cinta tanaman di pot besar. Duduk di cumi bukanlah penghalang, berkebun di kota siapa bilang itu halang. Tanam semangat di sela gedung tinggi,